Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan tetap semangat dalam belajar di rumah. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran Al-Islam kali ini kita akan membahas materi perusak iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 36 berbunyi, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Anak-anakku sekalian, kalian mungkin pernah mendengar syirik atau sering mengenal kata syirik. Nah, syirik ini adalah salah satu perbuatan yang merusak iman. Apa itu syirik? Syirik adalah menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lain dalam hal yang menjadi kekhususan Allah, yaitu dalam hal rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Perbuatan syirik dalam rububiyah itu penciptaan, pengaturan kepemilikan, contohnya atau misalnya seseorang yang mempercayai selain Allah ada yang bisa menghidupkan, mematikan, dan menyembuhkan penyakit. Nah, itu adalah termasuk perbuatan syirik dalam hal rububiyah, karena hanya Allah yang bisa menghidupkan, mematikan, dan menyembuhkan penyakit. Kemudian dalam hal uluhiyah atau dalam hal ibadah, misalnya seseorang yang beribadah dan memberikan sesembahan kepada selain Allah. Nah, itu adalah perbuatan syirik dalam hal uluhiyah atau dalam hal ibadah. Kemudian asma wa sifat atau nama dan sifat Allah. Misalnya seseorang yang meminta atau berdoa kepada selain Allah untuk diberi rezeki. Itu adalah termasuk syirik dalam hal asma wa sifat, karena sesungguhnya hanya Allah yang dapat memberikan kita rezeki, karena Allah bersifat ar-Razzaq atau maha memberi rezeki. Nah, orang yang melakukan perbuatan syirik itu disebut musyrik. Sedangkan lawan dari syirik adalah tauhid. Anak-anakku sekalian, mari kita simak video berikut ini. Dengan membawa botol atau gelas berisikan air, ribuan warga dari berbagai kota di Jawa Timur sejak pagi memadati rumah Muhammad Ponari, bocah yang menjadi dukun tiban di Desa Balungsari, Kecamatan Megaluh, Jombang, Jawa Timur. Ribuan orang bahkan rela menunggu giliran pengobatan. Mereka mendapat nomor urut yang mencapai angka ribuan. Dapat nomor berapa, Bu? 3.499. Antrinya sejak kapan? Jam setengah 1 malam, Bu. Terus katanya pengobatannya sekitar jam berapa ini? Sekitar jam 7. Udah dapat obat ini? Belum, baru menanti masih. Sakit apa ibunya? Sakit kolesterol tinggi, terus ini matanya kalau untuk melek itu apa? Kelek begitu. Setiap hari dengan digendong, Ponari 10 tahun mencelupkan batu ajaib yang ditemukannya di Desa Kedung Sari, Desa Balungsari, Kecamatan Megaluh, Jombang, Jawa Timur, ke dalam gelas air minum. Bocah pasangan Kasim dan Mukaromah buruh tani ini dipercaya memiliki kesaktian menyembuhkan berbagai penyakit. Bocah yang masih duduk di kelas 3 SD ini menceritakan ihwal kemampuannya saat main hujan, tiba-tiba muncul petir, disertai batu coklat yang menjatuhi kepalanya. Batu itu lantas dibawa pulang ke rumah. Ponari kemudian mencoba keajaiban batu itu kepada anak tetangganya. Saat itu penyakit yang diderita anak tetangganya langsung sembuh. Isu kemudian merebak ke seantero Jombang. Ponari kemudian dijuluki dukun tiban. Keluarga Ponari sangat bersyukur dengan kemampuan putranya. Mereka berharap akan membantu ekonomi keluarga yang hanya mengandalkan hidup dari upah buruh tani dan mencari bekicot. Demikian tim liputan Topik, Handi Firmansyah melaporkan dari Jombang, Jawa Timur. Kita telah menyimak atau menonton bersama-sama tentang dukun cilik yang bernama Ponari, di mana Ponari ini dapat menyembuhkan penyakit dengan batu ajaibnya.
sehingga banyak masyarakat yang mempercayainya kemudian mendatangi ponari untuk meminta kesembuhan. Nah, anak-anakku sekalian, bolehkah kita mempercayainya? Nah, sebagai orang yang beriman, tentu sangat tidak boleh mempercayai praktik perbuatan syirik tersebut, karena syirik adalah perbuatan yang dapat merusak iman dan termasuk dosa besar yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, syirik ini ada berdasarkan qadarnya atau tingkatannya, ada 2 macam. Yang pertama syirik besar atau akbar, dan kedua syirik kecil atau asghar. Syirik besar adalah menjadikan sekutu selain Allah yang disembah dan ditaati sama seperti menyembah dan mentaati Allah. Itu syirik besar. Nah, syirik besar ini juga ada beberapa macam. Pertama, syirik dalam doa, yaitu di samping berdoa kepada Allah juga berdoa kepada selain Allah. Kemudian syirik dalam niat, yaitu keinginannya dan tujuannya dalam melakukan ibadah itu diperuntukkan kepada selain Allah. Kemudian syirik besar yang lainnya itu syirik dalam ketaatan, yakni memilih untuk tidak taat kepada Allah dan taat kepada selain Allah. Syirik besar yang lainnya adalah syirik dalam mahabbah atau cinta, yaitu kecintaan mencintai sesuatu melebihi kecintaan kita kepada Allah. Ini akan menimbulkan kepasrahan dan ketundukan. Syirik besar yang lainnya adalah syirik dalam rasa takut, yaitu rasa takut yang memuncak kepada selain Allah akan mudarat yang terjadi. Kemudian syirik besar yang terakhir adalah syirik dalam tawakal, yaitu menyerahkan urusan sepenuhnya kepada selain Allah dan bergantung kepadanya dalam memperoleh suatu keinginan. Itu tadi syirik besar. Kemudian syirik kecil artinya apa? Menyamakan sesuatu selain Allah dengan Allah dalam bentuk perkataan dan perbuatan. Nah, syirik kecil ini kadang-kadang tanpa kita rasakan atau tanpa kita sadari dapat kita lakukan, sering kita lakukan. Ini hati-hati ya dengan syirik kecil ini, karena syirik kecil juga dosa besar yang menuju atau wasilah menuju kepada syirik besar. Nah, syirik kecil ini juga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu syirik qauli atau perkataan, yaitu yang diucapkan dengan lisan seperti bersumpah dengan nama selain Allah. Kemudian syirik fi'il atau perbuatan, seperti mendatangi dukun atau paranormal, atau mempercayai zodiak atau bintang. Kemudian syirik kecil yang ketiga syirik qalbi atau dalam hati, contohnya seperti riya. Riya ini itu beribadah supaya dilihat oleh orang lain, atau sum'ah, yaitu mengharap orang lain mendengar ibadah yang kita kerjakan. Nah, akibat yang berbahaya dari perbuatan syirik ini yaitu pertama, dosanya tidak akan diampuni jika meninggal dalam keadaan belum bertobat dari perbuatan syirik. Nah, jadi dosanya tidak akan diampuni oleh Allah kalau dia meninggal tanpa bertobat dulu dari perbuatan syirik. Yang kedua, Allah mengharamkan surga bagi orang yang berbuat syirik. Nah, dia akan kekal di neraka. Kemudian semua pahala amal kebaikan terhapus oleh syirik, sehingga dia menjadi orang yang bangkrut di akhirat nanti. Kemudian perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil bila dilihat dari akibatnya. Pertama, syirik besar bisa mengeluarkan pelakunya dari keislaman, dan sedangkan syirik kecil tidak sampai mengeluarkan dari Islam, tapi tetap hati-hati. Syirik kecil ini bisa menjadi wasilah untuk melakukan syirik besar. Kemudian syirik besar akan menghapus semua pahala amalan yang baik, sedangkan syirik kecil hanya menghapus pahala amalan yang dimasuki oleh perbuatan syirik kecil tadi.
Selanjutnya, yang ketiga, kekal di dalam neraka bagi pelaku syirik besar. Kekal tidak akan mencium bau surga. Sedangkan syirik kecil disesuaikan dengan kadar kesyirikannya. Jika sudah dibalas di neraka, maka dengan rahmat Allah bisa diangkat dari neraka. Baik, itulah tadi pembahasan kita untuk minggu ini tentang perusak iman, yaitu perbuatan syirik. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.